5 tahun seperti itu disiksa, di abuse secara kata-kata kasar dan lain sebagainya. Tapi setiap tahun aku melihat dia foto bersama sama istrinya. Itu ada rambut di muntahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Genpi.co, para viewers setianya Genpi.co. Kembali lagi bersama saya di ruang milik kita bersama, ruang untuk siapapun bisa bercerita, ruang yang hari ini suasananya agak-agak gelap-gelap mistis gimana gitu ya. Tapi nanti kita dengerin aja kira-kira ceritanya bakal kayak gimana. Yang pasti setiap minggunya saya akan hadir untuk kamu dengan para narasumber yang akan berbagi dan bercerita tentang kisah hidup mereka. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para viewers episode pertama Ruang Cerita karena responnya luar biasa. Respon DM yang masuk banyak, komen yang masuk banyak, dan memberikan dukungan untuk narasumber kita kemarin, Renindita, dan semoga kisah-kisah selanjutnya juga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Dan kisah hari ini, cerita hari ini tidak kalah menarik dari cerita pada episode pertama. Karena apa? Karena karena kisah sebelumnya saya sudah sedikit mendengar ya dari narasumber saya, kisahnya ini sedikit banyak menimbulkan rasa takut secara psikologis. Selain itu juga ada unsur-unsur metafisik yang dia rasakan, dan rasa takut itu muncul secara tidak wajar dan di luar nalar. Nah, selamat datang Mbak S yang hari ini sudah hadir bersama saya, dan untuk kenyamanan dia meminta agar identitasnya tidak saya buka. Tapi dia hari ini sudah bersedia menceritakan kisah yang dia alami, yang sudah dia bergelut dengan perjuangan memperoleh ketenangan dan ketenangan batin dan kesehatan mental selama hampir 9 tahun. 9 tahun ya, Mbak Es. Oke, mungkin bisa diceritain dari awal sebenarnya kisah hidup kamu yang 9 tahun kamu alamin ini menimbulkan efek psikologis seperti apa sih? Awal mula ceritanya seperti apa? Efek psikologisnya sih luar biasa banget, bahkan sempat suicide tuh kayak beberapa kali lah ya. Susah ya, maksudnya. Jadi awal mula konfliknya mungkin seperti apa? Karena seperti kamu sampaikan ke aku kan, bahwa ini bermula dari sebuah hubungan yang toksik dengan pria satu, kemudian pria lain yang ternyata banyak memberikan pengalaman buruk terhadap hidup kamu. Intinya sih agak kurang beruntung dengan yang namanya laki-laki. Oke. Ya, tapi selain itu yang harus dijalani. Mengenal orang ini dari pekerjaan yang sama. Awalnya dari berteman baik gitu. Kemudian tapi pada saat itu memang posisinya gue emang udah mau menikah gitu sama orang lain gitu kan. Nah, dia juga punya pacar lah ya, intinya seperti itu. Nah, dalam perjalanannya gue menikah dengan calon suami. Tapi ternyata gue pun mengalami sesuatu yang sangat tidak mengenakan karena gue di KDRT gitu. Sampai dipisau gitu leher gue. Dipisau sudah dilukai gitu. Dilukai. Bukan hanya diancam dengan pisau, tapi sudah dilukai dengan pisau. Terus si sosok laki-laki ini tuh yang nolong gue gitu, nolong gue, bawa gue ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia meyakinkan gue buat kayak gue akan tanggung jawab sama lo gitu. Akhirnya gue decided untuk gue berani divorce pada saat itu dengan umur yang masih sangat muda gitu. Orang lain masih kayak hahihi, dugem-dugem atau apa kali, gue udah harus menerima kenyataan kalau gue janda di umur yang sangat muda gitu. Tapi pada saat itu gue yang pede karena ada laki-laki ini gitu yang meyakinkan aku kalau dia nanti akan menjadi pelindung lah, istilahnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya gue divorce. Namun kemudian saat gue bekerja,
si laki-laki ini ternyata menikah, dan bahkan gue nggak tahu, gue dikasih tahu sama teman. Sorry, jadi kamu memutuskan bercerai sama suami kamu, berharap dia akan menyelamatkan kamu, tapi begitu kamu sudah bercerai, dia ternyata malah nikah sama perempuan lain. Dan nggak tahu sama sekali. Dan kamu nggak tahu sama lagi sekali. kerja, nggak tahu sama sekali, dikasih tahu sama teman, lo diundang nggak? Katanya kan lo teman dekatnya gitu, kok nggak datang gitu kan? Shock gitu kan. Terus akhirnya nanya gitu, maksudnya gimana ya gitu, maksudnya ya akhirnya dia bilang karena perempuan ini katanya emang pilihan ibunya, dan ibunya juga sedrama itu, kalau nggak sama perempuan ini dia akan dikit dari keluarga dan lain sebagainya lah kayak gitu. Akhirnya sempat jauh tuh gue bekerja cari nafkah, sampai di tahun 2012 ada satu kejadian yang bikin akhirnya gue harus masuk rumah sakit. Nah, dia jenguk, kemudian dia memperlihatkan surat cerai. Oke. Ya, surat cerainya dikasih lihat ke gue, terus katanya gue divorce nih sama istri gue, terus gue pengen balik sama lo karena gue nggak pernah cinta sama tuh perempuan. Dia bilang kayak gitu. Gue cuma nikah gara-gara dipaksa sama ibu gue, yang pada saat itu menurut gue nggak masuk akal. That is your life gitu. Kalau lo merasa memang nggak nyaman, kenapa lo lakuin, kenapa lo nikah, ya nggak sih, logikanya kan kayak gitu. Masih ada kayak pertarungan batin, gue terima lagi apa enggak, cuman itu intens banget. Nah, pas memulai lagi hubungan itu udah mulai tuh sisi-sisi psikopatnya dia. Dan kamu serta-merta langsung percaya bahwa dia memang sudah bercerai gitu saat itu. Nah, entah kenapa aku tuh selalu takut sama nih orang. Dibikin takut, dibikin gak berdaya, dibikin apa ya, ketergantungan. Yes, ketergantungan. Gak boleh kemana-mana kalau nggak diantar sama dia. Posesif ya. Kemana-mana, beneran nggak boleh kemana-mana. Pulang kerja harus pulang. Jadi posisinya kamu mutusin untuk balikan sama dia nih ceritanya. Balikan. Dengan kondisi sepengetahuan kamu dia udah cerai gitu. Oke. Dan dijauhin dari teman-teman semuanya. Pokoknya waktu itu gue nggak punya teman sama sekali. Teman kantor bahkan benci banget sama gue. Sahabat-sahabat gue hilang akhirnya semua karena ya gue nggak punya akses gitu untuk bersosialisasi gitu, karena dia selalu marah. Dan kalau gue tanya kenapa ya kok orang nggak boleh tahu kalau kita berhubungan, terus dia bilang iya kan nggak bisa gitu, dulu kan emang orang taunya gue udah nikah. Terus kan gue bilang kan lo udah cerai, kenapa lo takut gitu untuk bicara bahwa emang sekarang lo udah cerai. Pokoknya nggak bisa, intinya nanti kalau misalnya udah mau nikah baru nanti kita bilang sama orang kalau kita mau nikah. Waktu itu entah kenapa pokoknya Twitter, Instagram, kemudian semua media sosial gue tuh mati. Nah, terus kemudian aku nanya, kenapa ya kok Twitter aku ini kayaknya ada yang nge-hack apa segala macam. Oh, gue nggak tahu tuh gitu. Terus akhirnya pada saat itu mungkin aku satu-satunya orang yang nggak punya WhatsApp, karena every second aku nyalain WhatsApp WhatsAppku literally mati. Jadi pekerjaanku terganggu, segala terganggu. Nah, itu perbuatan dia ya? Nanti gue akhirnya tahu bahwa itu perbuatan dia gitu. Kemudian berjalan selama hampir 5 tahun seperti itu, disiksa, di-abuse secara kata-kata kasar dan lain sebagainya. Tapi setiap tahun aku melihat dia foto bersama sama istrinya. Oke. Sebentar, 5 tahun kamu menjalani hubungan, tersiksa dengan keyakinan bahwa dia sudah single. Tapi sesekali melihat dia foto bareng sama yang kamu anggap mantan istrinya. Sesekali. Jadi teman-teman yang kayak mau nyelamatin gue tuh ngasih tahu, kayak pengen gue sadar gitu. Ini loh, ini foto dia lagi lebaran bareng sama istrinya. Terus aku bilang, enggak, mungkin silaturahmi. Dengan santainya aku bisa ngomong kayak gitu. Mungkin itu silaturahmi. Dengan goblok, maaf ya aku kasar, tapi emang it's literally goblok banget. Dengan gobloknya aku bilang, enggak, itu mungkin silaturahmi. Terus kemudian kalau aku tanya sama dia gitu, ini apa sih maksudnya, kok kamu masih ini? Oh enggak, itu silaturahmi emang gitu. Karena mama pengennya dia ada, mama pengennya dia selalu ada di keluarga. Nah, kamu percaya? Karena kalau aku nggak percaya, itu kata-kata anjing, babi, setan segala macam tuh bisa dikeluarin dari mulutnya dia. Jadi sebenarnya abusive yang dia lakukan ke kamu tuh lebih ke verbal atau bahkan sudah ke fisik? Enggak, atau gimana? Verbal. Dia nggak pernah nyentuh aku secara fisik atau misalnya apapun, tapi dia selalu bikin kalau aku tuh nggak berharga di mata orang. Kalimat seperti apa biasanya yang membuat kamu merasa dia benar-benar membunuh karakter dan self esteem kamu? Lu tuh masih muda, lu janda, siapa yang mau, ya kan?
Penyakit sakit banget sih itu. Ya kan? Lu tuh janda, siapa yang mau sama lo gitu. Dan dia bikin sedemikian rupa supaya kamu bergantung sepenuhnya sama dia. Karena nggak boleh kemana-mana. Kalau gue jalan sendiri atau misalnya gue jalan sama temen gue, pasti ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya ya abusive gitu. Nah terus akhirnya 5 tahun berlalu, kemudian orang rumah juga udah nanya, karena waktu itu kan janjinya yang pertama dia mau nikahin, ternyata dia nikah sama orang. Yang kedua juga orang tua nanya, ini maksudnya gimana ya, dia tuh mau main-mainin kamu lagi atau kayak gimana, pokoknya kalau emang serius tolong disuruh ke rumah lah, kayak gitu. Misalnya aku bilang dong kayak gitu kan, misalnya dia bilang gue serius kok, gue nggak mungkin nggak serius sama lo gitu. Akhirnya dia ke rumah datang dengan kakaknya. Kau bayangkan ada sosok yang ikut dalam drama kebohongannya dia gitu, paham nggak? Keluarganya juga. Akhirnya ke rumah gue, minta sama orang tua gue, bilangnya saya pengen ngelamar anak ibu, pengen nikah gitu. Terus nyokap bokap kan nanya gitu, kenapa orang tuanya nggak diajak gitu kan. Terus bilang, oh ini cuman kayak awalnya aja, nanti akan ada orang tua kok yang datang gitu. Nah kemudian ya udah tuh kayak lamaran biasa gitu, diramein, tetangga tahu dan lain sebagainya gitu. Sampai sempat diramein. Iya. Jadi kedatangan dia tuh ya seperti lamaran pada umumnya gitu ya, tunangan gitu rame. Padahal nggak taunya dia. Oke, lanjut. Nah terus udah gitu balik ke kantor, adalah salah satu atasan akhirnya manggil gue karena kami bekerja di tempat yang sama kan. Akhirnya dia manggil gue karena kebetulan atasan ini dekat dengan yang dia bilang ke gue mantan istrinya pada saat itu. Terus akhirnya dia nanya, lu tuh masih berhubungan sama nih laki-laki? Terus gue dengan santainya bilang iya gitu, karena gue merasa memang gue tidak melakukan apa-apa gitu, karena gue melihat surat cerai yang dia kasih ke gue kan. Terus dia bilang, kok lo gak punya hati ya? Jadi kamu bayangin, aku udah di abuse, disikopatin dan lain sebagainya, tapi terus aku dicap lakon. Jadi bisa terbayang gitu ya, di satu kantor itu orang matanya tertuju ke kamu karena kamu, semua orang tahu kalau dia masih punya istri. Terus kok kamu fine-fine aja gitu berhubungan sama dia, otomatis saat itu pasti dituduh sebagai perusak rumah tangga gitu. Tapi anehnya semua teman-temannya dia yang aku tanyain gitu, maksudnya yang karena kan kami di lingkaran temen yang sama gitu, gue pengen ketemu sama katanya mantan istrinya gitu, pengen beneran tanya gitu, udah kelar apa belum dan lain sebagainya. Kalau enggak, gue juga gak akan maksa kok gitu. Maksudnya gue dari awal selalu bilang, dan bukan gue yang ngejar-ngejar ya, semua teman-teman dekat gue tahu kok gitu. Dia telepon gue sehari ada 30 kali kan, dan dia tongkrongin gue di kantor ya, se-freak itu gitu. Sebentar, ketika kamu dipanggil sama bos kamu, terus bos kamu kasih tahu ini loh, mereka menyampaikan fakta nggak sih kayak dia tuh masih punya istri gitu? Dan kamu tetap nggak percaya? Akhirnya gue menyampaikan fakta yang gue punya. Ini surat cerainya yang dia kasih lihat ke gue, dan ini foto-foto pas kami kemarin lamaran. Oh my God. Coba deh. Dia kan gak cuma nyakitin gue ya, maksudnya kayak keluarga gue, kamu bayangin gitu, nyokap gue gitu. Momen apa sampai akhirnya kamu tahu yang sebenarnya? Akhirnya ada salah satu temen yang gini deh, kita tahu kapan dia biasa jalan sama istrinya itu, tempat makannya di mana dan lain sebagainya. Akhirnya nguntip bareng sama salah satu teman kantor itu, dan di depan mata emang benar gitu. Bener dia lagi jalan bareng sama perempuan itu, lagi like ya biasa, suami Perempuan istri itu biasa. alias istrinya? Iya. Dan gue foto buat bukti kan, gue foto even video gitu, maksudnya biar gak mengelak, karena dia selalu mengelak gitu, selalu ada alasan. Terus besokannya ketemu, terus gue liatin ini apa gitu. Itu di tahun kelima. Dan total berarti 9 tahun ya, dari mulai awal yang dia bohong mau nikah ke gue, nggak jadi dia nikah sama perempuan itu gitu. Pas kamu kasih lihat bukti, apa reaksinya? Ya itu silaturahmi, selalu bilangnya kayak gitu. Walaupun posisinya pegangan tangan gitu jalan.
Dan kamu Terus percaya gua bilang, lagi. oh enggak, untuk yang kali itu entah kenapa akhirnya gue ngerasa enough is enough gitu. Gue bilang gue kayaknya udah nggak bisa nih, ya kan. Gue selalu dibilang orang gue yang salah, gue selalu dibilang gue yang tolol gitu, padahal gue melindungi lo nya sangat luar biasa. Aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya gue ngerasa enough is enough, tapi dia nggak mau terima sampai akhirnya waktu itu masih ngekos ya, di kos itu heboh banget sampai teriak-teriak, gue didorong dan lain sebagainya. Gue ngerasa nggak bisa nih kayak gini, terus gue mutusin untuk pindah kerja. Sebentar, kok aku agak merasa kamu terlambat ya menyadari itu semua gitu ya. Karena ada alasan. Nah, itulah alasan itu yang saya pengen tahu gitu. Sampai bisa kamu bilang tadi 9 tahun kamu menyadari kamu cuman jadi korban psikopatnya dia, terus kok selama 5 tahun nggak tahu dia masih punya istri gitu. Ada hal-hal yang sampai kok bisa sih menutupi logik kamu gitu. Saya justru penasarannya kayak gitu. Sebelum temen ngasih tahu tuh ya di akhir tahun 2016 fakta-fakta semua, ibu saya tuh pernah bilang sama saya, kita ruqyah yuk gitu. Oke. Terus karena gue tipe yang sangat nalar dan gak percaya kayak gitu, jadi kayak ngerasa apa sih mah gitu. Tapi nyokap gue maksa banget gitu, kayak udah kamu ruqyah, karena kamu itu lebih mending berantem sama mama sama papa dibandingin mama papa minta kamu ninggalin nih laki-laki gitu. Aku tuh banyak dosa banget sama orang tua gara-gara dia, karena gue bisa sangat sekeras itu gitu ngebelain nih orang. Terus akhirnya demi mamaku sampai bilang, kalau kamu sayang sama mama, ayo kita ruqyah. Ya gue merasa ya udah deh buat nyokap gue gitu, gue nggak mau jadi anak durhaka. Jadi juga, memang kan? kamu ngerasa kayak ada perubahan sikap yang kamu alamin begitu kamu berhubungan lagi sama dia. Nah itu mungkin perubahan sikap seperti apa gitu? Pokoknya intinya kalau ketemu dia gue takut gitu. Nurut ketemu dia gue takut, gue nurut, dan gue nggak peduli orang lain gitu, kayak nggak ngelihat aja, termasuk orang tua. gitu, kayak nggak apa-apa, gue udah ada lu kok gitu. Nah akhirnya ruqyah sama salah satu ustadz lah ya, ada gitu. Gue rada agak mau, karena bukan yang klinik gitu loh, nggak yang dikasih kemenyan lah atau apalah gitu-gitu, tapi dengan doa-doa dan percaya nggak percaya pada saat itu, karena aku indigo gitu, gue ngelihat sosok, ya Allah Tuhan, kalau mau dilihatkan itu masya Allah merinding. Luar biasa ada nih di sini. Kita berdoa aja ya. Bau busuk luar biasa. Ustadznya bilang, jadi ada satu hal yang tadi skip. Saya tuh selalu sakit. Di kantor udah tahu banget kalau gue penyakitan banget, pingsan tuh like every day, sakit kepala setiap hari. Terus akhirnya ke dokter dibilangnya mah akut, ya kan. Terus sempat juga dirawat gara-gara katanya serangan jantung ringan. Pokoknya semua dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada yang nggak sakit, bahkan sampai operasi, ya kan, sampai operasi syaraf juga. Gue udah gila lah gitu. Kayak ngerasa kok gue kenapa ya. Terus akhirnya sampai di satu titik frustasi gara-gara penyakit pernah gitu, mau bunuh diri gara-gara gue sakit pernah juga. Mungkin itu juga bunuh diri pengen bunuh diri gara-gara gue nggak tahu cerita sama siapa gitu. Nah kemudian pada saat ruqyah itu ustadznya bilang, anak ibu tuh nggak sakit tapi dia dibikin sakit. Anak ibu tuh nggak sakit tapi memang ada sesuatu yang bikin anak ibu sakit. Nah dia bilang yang pertama, saya tuh ditempelin sama 3 jin. Wallahu a'lam bishawab ya gitu. Cuman dia bilang seperti ini, suka sakit nggak kepalanya? Iya. Saya keluarin ya pakunya. Gitu. Kamu lihat fisik paku iya atau benda-benda mistis di hadapan kamu? Lihat. Iya. Dan waktu itu ini aku bentar nih. Ini aku begini, dan itu keluar kayak kaca-kaca kecil
gitu, keluar kaca-kaca kecil. Terus tapi yang paling jahat adalah ada satu sosok nenek-nenek yang disimpan, yang itu akan bikin saya jadi gak enak dilihat orang gitu. Karena putus nyambung sama dia, deket sama siapapun gitu, pasti ujung-ujungnya nggak jadi. Ada aja urusannya, inilah itulah apa segala macam gitu. Dan kemudian yang lebih parah adalah ayah saya itu ikut sakit, jadi udah kemana-mana, udah ke ayah, udah ke saya, udah ke kondisi keuangan dibikin nol. Itu sampai untuk apa? Biar aku tetap bergantung sama ini laki-laki. Ada Mau aja dia musibah. menghidupi kamu secara materi atau justru kamu yang diporotin gitu sama dia? Biasanya di toxic relationship suka kayak gitu. Biasanya perempuan sadar nggak sadar gitu, sebenarnya dia sedang dimanfaatin ya secara materi bahkan. Awal-awal mungkin pas waktu lagi masih ada ya iya seperti itu gitu. Cuman kemudian kan karena aku terkungkung, karirku tuh jelek banget akhirnya. Kemudian dia karirnya lebih melesat kan gitu. Sementara aku tuh, ayahku sakitnya luar biasa sampai operasi berkali-kali ratusan juta gitu. Jadi semua tabungan tuh habis. Kemudian dia kayak sosok pahlawan kan, ada gue nih, gue nolongin lu gitu. Nah terus pas yang lagi di rukyah, balik ke rukyah tadi, pas lagi di rukyah itu aku muntah, masih ada, sayang banget ya, HP yang kemarin rusak, ada fotonya, itu ada rambut di muntahan itu gitu. Dan apa yang membuat kamu yakin unsur mistis dan apa ya dibilangnya santet lah ya itu dilakukan oleh dia? Bukti apa yang mengarah ke dia? Ustadznya tuh bilang ciri-ciri orangnya, bahkan dia sampai bilang, ini gimana, mau diselesaikan, kita kembalikan atau seperti apa? Terus gue bilang, saya cuma pengen hidup normal. Oke. Gue cuma pengen hidup normal gitu, yang nggak takut. Posisi kamu waktu kamu berobat, tenang dulu, minum dulu nggak apa-apa. Oke. Minum dulu nasi. Lanjut lagi ya. Oke. Posisi kamu ketika kamu berobat itu, apakah sudah ambil sikap putus sama dia atau sebenarnya waktu itu sebenarnya masih berhubungan gitu? Enggak, udah putus, Udah banget, putus. udah pindah kerja, Udah pindah kerja. tapi tiap hari itu masih diteleponin. Oke. Kamu mengambil sikap putus itu terakhir ketika kamu tahu dia masih punya istri Iyalah, yang waktu itu dan dia terima. enggak. Kamu bisa berhasil ambil sikap terus pergi terus putus artinya udah nggak ada hubungan itu gimana? Akhirnya bisa lepas padahal masih satu kantor kan? Enggak, kan aku keluar kerja. Akhirnya keluar kerja. Kan keluar kerja, ngebuang karir, aku pindah ke tempat baru. Nah istrinya selama bertahun-tahun kamu berhubungan sama dia pernah tahu nggak bahwa isu hubungan kalian? Dan bingungnya, gue tuh sering banget ke rumahnya dia dan gak ada bininya gitu. Jadi gue ngerasa kayak, ini yang tolong gue apa siapa ya gitu. Apa dia punya dua rumah? Bahkan nggak ada foto mereka. Gak ada. Kalau orang bilang gue tolol, coba deh lo jadi gue, karena gue ke rumahnya. Bener-bener clueless banget gitu Gue ya. ke rumahnya, Nggak gak ada sama sekali istrinya, gak ada sama sekali foto-foto apapun. Sampai temen gue ngerasa dia punya dua rumah kali katanya, yang satu buat nyimpen lu, yang satu buat nyimpen bininya katanya. Terus gue bilang, kalau lu datang dibawa ke rumah yang itu kali gitu. Terus gue bilang, ya gue sih alhamdulillah ya, maksudnya nauzubillah min dzalik gitu, gue bukan tipe yang bisa diapa-apain sebelum nikah, paham gak lo? Ngerti. Ya kamu berhubungan tapi tidak sejauh itu Nah, gitu. Gue bilang sama temen gue gitu, kalau emang dia niat mau jahatin gue gitu, kenapa dia nggak jahatin gue kayak gitu, paham nggak? Tapi cuma verbal, Emang iya verbal gitu. abusive gitu ya. Gitu, maksudnya nggak yang secara seks or something gitu, nggak. Dan alhamdulillahnya gue juga memegang teguh gitu kan, nggak kepengen apa ya dosanya balik ke nyokap bokap gue kan gitu. Agak
membingungkan ya, Nah. karena dia secara verbal abusive, tapi kamu merasa aman sama dia, aman sekaligus takut gitu. Kalau saya literasi gitu yang saya baca untuk hal kayak gini mungkin masuk ke kategori ini, tapi ini ya belum tentu karena belum didiagnosa. Masuk ke kategori mungkin pernah dengar masokisme, bahwa kamu menikmati tersiksa, ada rasa takut tapi kamu nggak bisa melepaskan. Justru rasa takut itu yang membuat kamu semakin tergantungan sama dia gitu, dan lama banget gitu, lama 9 tahun kamu dibuat bergantung, dibuat seolah-olah dia adalah hero gitu kan, adalah penyelamat kamu, tapi di sisi lain dia membuat karakter dan kepribadian kamu hancur gitu. Nah, mungkin sebelum ruqyah mungkin bisa berpikir kayak gitu. Tapi setelah ruqyah akhirnya ya Allah alam ya gitu, aku berani gitu loh. Gue ngerasa kayak lu jahat banget gitu. Jadi kayak setelah ruqyah itu kayak baru terbuka, kayak baru ngerasa iya ya gue ngapain. Kamu anggap waktu itu cinta bukan sih? Enggak, itu kayaknya memang purely dikerjain. Santetnya tuh bekerja banget. Artinya maksudnya sampai dia nyantet kamu gitu, itu sebenarnya adalah wujud ya cinta, ambisi atau apa maksudnya? Gue nggak paham ya. Apakah setiap harinya kamu diperlakukan buruk atau ada sisi manis, sisi baik yang dia beri ke kamu? Dia baik. Aku nggak bisa bilang kalau dia nggak pernah membantu. Dia bantu, dia baik, dia bahkan sosok ini tuh nice di mata teman-temannya. Jadi orang nggak ada yang percaya sama gue gitu, paham nggak? Karena dia orang tuh kayak angel banget di depan orang gitu. Jadi selalu gue yang kayak ini mah perempuannya aja gitu. Pokoknya berkebalikan 360 derajat banget gitu. Kalau Mbak ngelihat sosoknya juga nggak akan percaya bahwa memang dia sesikopat itu. Tapi kemudian ketika aku pindah kerja, akhirnya terbuka tuh semua. Setelah aku ruqyah, setelah semua dibersihkan gitu, kemudian aku juga mengubah. Mungkin aku selama ini ada salah dan aku selama ini nggak taat sama agama. Mungkin ya, maksudnya kayak masih bolong-bolong sholat gitu. Terus karena pekerjaan juga jadi kayak boro-boro sholat malam, boro-boro tahajud gitu, boro-boro duha tuh nggak kepikiran sama sekali. Nah kemudian setelah itu baru kemudian deket gitu sama Tuhan, sama Allah. Baru tuh baru ngerasa satu-satu tuh dibuka gitu, satu-satu diperlihatkan fakta-faktanya gitu. Dan yang pengen gue bilang di sini adalah, lu kalau udah kayak gini jangan skeptis sama hal-hal yang seperti ini, paham nggak? Maksudnya kayak santet dan kawan-kawan gitu, mistis klinik. Karena kan jin itu memang ada gitu kan. Karena aku tuh kurang nalar apa dulu, pokoknya parah banget deh kalau soal nalar tuh gue sangat-sangat enggak lah gitu. Meskipun gue indigo ya gitu, cuman karena gue ngerasa enggak lah, kita tuh lebih baik kok dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain gitu. Jadi gue pikir enggak, kita pasti jauh lebih baik gitu. Gue nggak percaya. Nah tapi kemudian setelah dibersihin, kemudian setelah gue balik sama Allah pencipta gue berdoa dan lain sebagainya, itu baru tuh mulai kayak kebuka. Gue nggak kepengen mati lagi. Kalau kemarin sebelumnya, kalau Mbak mau tahu, ngelihat mobil aja gue kayak pengen nabrakin diri gue sendiri, kayak pengen mati aja nih gue gitu. Rasa pengen bunuh diri tuh karena kamu bilang kamu sakit terus, atau karena rasa takut tadi sama pacar kamu, atau apa yang memicu? Kecampur aduk, frustasi karena hubungan yang nggak pasti, kemudian juga frustasi karena sakit selalu berkepanjangan, frustasi juga karena secara keuangan juga parah banget gitu. Padahal gue harus mencukupi kebutuhan semua gitu. Okay. Mungkin kalau secara mistis, secara tadi ada ilmu santet yang mempengaruhi hubungan kamu gitu ya.
saya justru kayak lebih mau menyoroti dari aspek psikologis bahwa selama bertahun-tahun kamu tidak menyadari ada ciri-ciri obsesi tidak wajar dari seorang pria ke kamu gitu. Terus apa namanya, perasaan ketergantungan itu yang membuat kamu tuh nggak bisa lepas dari dia. Saya mau menyoroti di situ, di luar mungkin memang yang kamu yakini kamu disantet atau apa gitu. Apa yang ngebuat kamu tuh begitu lama menyadari bahwa orang ini tuh psikopat gitu? Karena dia sepintar itu untuk nutup semua akses untuk aku dapat bukti. Gitu. Akhirnya aku sampai ke salah satu provider untuk cari tahu kenapa bisa HP gue kalau apa-apa mati apa segala, sampai ganti HP dan lain sebagainya. Terus saya dia kasih tahu ke aku, ini punya Mbak ini di cloning. Semua di dalam HP Mbak itu akan terklon sama HP yang mengklon. Gitu. Terus kan aku nanya, kenapa ya gue tiap buka WhatsApp nggak bisa, Twitter nggak bisa, apa segala macam nggak bisa. Iya, karena itu dihack. Gitu. Akhirnya aku jual HP-nya, beli HP baru kemudian aku bisa punya WhatsApp, bisa mulai punya media sosial. Ketika aku buka dan lain sebagainya, itu terbuka lebar. Ada istrinya, dia jalan-jalan ke Thailand, dia jalan ke sini ke situ, dan itu setelah itu diruqyah. Percaya nggak percaya? Jadi selama ini sebenarnya kamu bisa lakukan itu tapi tidak tergerak untuk mencari bukti-bukti secara mendalam gitu ya? Tidak tergerak cari bukti, tapi ketika dia datang depan mata gitu, udah aja takut. Ketika dia datang gitu, terus dia bilang, enggak itu bukan gue, padahal mukanya dia gitu. Dan kamu percaya dengan aja gitu ya? Gue kayak ngerasa, ya udah deh. Tunggu, itu rasa cinta ke kamu ke dia atau rasa takut? Takut berdebat, takut berantem, takut berargumen gitu? Waktu karena cinta sama rasa ingin nggak mau takut, cinta dan takut dan hormat dan nggak mau ditinggalin tuh kan campur aduk gitu. Waktu itu tuh udah beberapa kali putus, Mbak. Jadi pas kejadian, tiap kejadian kayak gitu aku minta, udah deh kalau kita nggak jodoh jangan maksain. Selalu aku minta kayak gitu, tapi tetap aja dibikin kayak aku nggak nyaman. Kalau dia tahu aku ada hubungan baru juga, dia kirim foto-foto kami ke pacar baru aku gitu. Pokoknya intinya balik ujung-ujungnya akan jadi cuman satu laki-laki itu yang bisa nerima gue gitu. Terus dalam 5 tahun itu bukan gak putus nyambung. Bayangin kamu tiap tahun aku ngeliat dia foto keluarga lebaranan gitu sama tuh perempuan gitu. Gue juga bukan orang gila yang gak marah dong ya. Kemudian kalau misalnya emang gue ngerasa udah deh enough is enough gitu, gue udah cukup, kemudian dia menghambanya tuh luar biasa. Nah, sampai inilah sujud-sujud di kaki gue, kemudian ke orang tua gue baiknya kayak apa gitu. Terus jadi kalau dari cerita kamu beberapa hal yang bisa, poin yang bisa saya simpulin gitu ya sementara ini gitu berkaitan dengan hubungan toksik yang kamu alami. Pertama, kalau seseorang itu sudah sangat mengekang atau posesif, maka itu adalah ciri dia tidak memiliki mental state yang benar gitu. Terus kedua, membunuh kepribadian, self esteem dan karakter kamu dengan ucapan verbal yang misalnya lu tuh janda, lu nggak pantas sama siapa-siapa, lu cuma bisa sama gue. Ya nggak? Ketiga, manipulatif tuh ketika dia sudah melakukan kesalahan kemudian besok menghamba-hamba untuk dimaafkan, janji nggak akan mengulangi, gue akan jadi yang terbaik. Manipulatif nggak? Ketiga kayak gitu. Jadi sebenarnya 3 ciri ini kalau kamu gitu ya dari awal udah nyadarin dan mau ambil sikap, mungkin nggak akan selama ini kamu sadar. Itu gitu. yang pengen aku bilang sama semua, bahwa memang lu tuh lebih berharga dibandingin apapun. Diri kamu tuh lebih berharga dibandingin apapun. Kebahagiaan kamu tuh nomor 1 gitu, paham nggak? Ya kan? Terus dan nggak bisa gitu semua tuh disimpan sendiri, diselesaikan sendiri. Karena aku tipe yang mandiri, jadi semua disimpan sendiri, semua diselesaikan sendiri. Kamu harus sharing. Jadi nanti goblok sendiri, iya.
karena kan nggak ada teman buat kayak diskusi, nggak ada teman buat berbagi, nggak ada teman buat ngasih persepsi, ya kan? Persepsinya cuma dari pikiran lo aja gitu. Oh ini benar kok menurut gue. Terus yang ketiga adalah ya udah gitu. Kalau udah ngerasa bahwa nih manusia sekali bohong, dia akan sangat enteng untuk berbohong yang ketiga, keempat, kelima. Karena menurut dia kebohongan itu adalah sesuatu yang wajar. Mendingan gue aman dari A, aman dari B gitu. Jadi gue nggak hilang A dan gue nggak hilang B gitu. Dia nggak mau dicoret dari nama besar keluarganya dengan masih menikahi perempuan itu, tapi dia juga nggak ngelepas gue gitu. Dia ngerasa nggak nyaman sama tuh perempuan, nyamannya sama gue, tapi nggak mau juga nikahin gue gara-gara dia juga nggak mau kehilangan warisan dari keluarganya. Oke. Gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin aku bisa apresiasi gitu dari sikap kamu adalah ketika memutuskan gue pindah kerja, gue berhenti kerja, gue pindah kantor. Kemudian kamu merasa ya mungkin faktor di Ruqyah atau faktor kamu ketemu lingkungan baru hingga akhirnya merasa punya keberanian, itu menurutku itu sikap yang patut diapresiasi gitu ya. Karena di luar bahwa mungkin itu adalah pengaruh unsur spiritual, emosi seseorang itu bisa berubah ketika dia pindah tempat. Contoh kecil aja, kalau kamu marah, sebaiknya kamu pindah duduk. Kamu berdiri. Kalau kamu marah, emosi meluap-luap gitu, ada baiknya kamu tidak stay di tempat yang sama. Kamu pindah. Dengan begitu rasa kemarahan kamu bisa diredam. Analogi itu mungkin sama dengan yang kamu alamin. Kamu mengalami abusive selama bertahun-tahun, satu lingkungan kerja, tapi ketika kamu ngambil sikap untuk pindah state namanya, emosionalnya pindah secara emosi gitu ya, secara fisik juga pindah, ketemu lingkungan baru, terus kamu muncul rasa berani untuk ngadepin dia, ngelawan dia gitu, untuk untuk tidak lagi menjalin hubungan sama dia. Mungkin itu yang menurutku harus dilakukan oleh perempuan lain atau siapapun yang sedang menjalani toxic relationship. Ambil sikap, pergi. Bener banget. Bener nggak? Bener. Ketika pergi itu pun masih ada hambatan. Dia tetap datang ke kantor, sampai atasan aku nyamperin dia, karena dulu dia atasannya juga gitu di kantor yang lama. You have to stop. Sampai teman-teman ngangkat telepon dari dia yang sehari ada 30 kali telepon, berhenti, kan dia udah gak mau sama lo gitu. Alhamdulillahnya ketemu sama orang-orang yang ngelindungin aku akhirnya di tempat yang baru. Tindakan paling buruk apa yang mungkin sampai sekarang masih membekas di hati kamu, yang kamu anggap tuh paling psikopat lah? Dia itu malsuin surat cerai, Mbak. Oke. Dan itu dia bawa ke depan orang tua gue. Maksudnya orang apa yang berani melibatkan orang tua orang lain, ya kan? Lo memalsukan, maksudnya lo kalau mau gue laporin, tapi maksudnya kan ya memang belum menikah ya, kecuali waktu itu gue udah menikah kemudian ketahuan dia memalsukan surat cerai, kan bisa gue pidanakan gitu. Ya orang apa gitu, maksudnya orang dengan pikiran apa bisa melakukan hal itu kalau nggak emang psikopat abis. Kemudian pada titik mana kamu akhirnya melepaskan diri, terus dia juga sampai detik ini apakah sudah stop mengganggu hidup kamu atau masih? Apakah kamu sudah siap di kehidupan baru atau sedang menjalani kehidupan baru atau gimana? Alhamdulillah sekarang aku udah menikah. Alhamdulillah aku udah bahagia sekarang. Allah Maha Baik kasih aku jodoh luar biasa yang aku pikir, gue ngerasa waktu itu kayaknya gue bakalan dia sendiri deh seumur hidup gitu, paham gak? Gue udah di titik itu loh gitu, gue udah di titik yang gue bakti aja deh sama orang tua gue gitu. Gue udah gak nganggap gue layak untuk menjadi istri seseorang, paham gak? Ya, karena apa, selama bertahun-tahun dicekokin dengan ucapan yang sangat menjatuhkan harga diri, ya pasti membekas secara mental kan. Akhirnya kemudian Allah Maha Baik dikasih jodoh sangat luar biasa. Semua orang kaget, yang tahu cerita aku tuh bener-bener nelfonin aku satu demi satu. Gila ya, selamat ya gitu. Selamat. Akhirnya lu bisa ngelepasin. Nah, proses itu gimana? Proses ketika kamu berhasil lepas, apakah karena dia sudah stop
enggak, Ganggu bahkan sehari sebelum menikah aja masih mengganggu melalui teman. Oke. Masih kayak ya pokoknya parah banget, tapi aku udah nggak mau tahu gitu. Udah sampai bilang sama temen yang ngasih tahu ke aku soal ini orang parah banget ya, dia mau datang gini, pengen minta maaf sama lo, pengen bilang jangan menikah. Terus aku bilang tolong stop, apapun yang berkaitan sama dia jangan kamu ceritain sama saya udah punya insya Allah kehidupan baru, orang yang sangat luar biasa mau menerima saya apa adanya dengan segala kondisi keluarga saya dan saya, orang yang bertanggung jawab. Jadi stop, don't mention about him anymore. Pokoknya gue udah tutup tuh semua karena ada aja gitu yang kayak ngasih tahu ini itu wah dia gila banget nih katanya dia mau nabrakin dirinya dia kalau lu sampai nikah gitu. Gue bilang mati nggak apa-apa, alhamdulillah kalau emang dia nyadar kalau dia yang gak worth it untuk orang lain ya, daripada sekarang gini dia hidup, kalau memang dia masih sama istrinya, kamu bayangkan perasaan istrinya mbak, iya nggak? 11 tahun lebih kamu menikah, kamu bohongi, kemudian kamu juga membohongi perempuan lain, membohongi keluarga perempuan itu, terus kamu masih bisa gitu ketemu istri kamu terus hai sayang deng dong segala macam itu, what the freak gitu. Maksudnya kayak lu dan sakit sampai udah. kamu yakin dikirimin santet dan segala macam gitu. Mungkin bagi masyarakat Indonesia gitu, santet hal yang sering kita dengar, tapi pembuktiannya yang kadang orang tuh percaya nggak percaya gitu ya. Apa sih selain tadi kamu bilang sakit, orang tua sakit, kamu kayak nggak dibikin menarik di hadapan orang gitu, dibikin nggak menarik buat orang. Apa yang kamu saksikan yang sampai kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa kamu tuh dikirimin gitu? Ngelihat depan mata, yang aku bilang wah serem deh pokoknya, bentuknya serem, baunya luar biasa, terusnya dalam mimpi juga sering banget didatengin gitu. Itu nggak tahu mimpi, nggak tahu emang benar, jadi tidur kebangun depan mata banget dengan muka yang rusak gitu. Cuman kayak ya udah kayak ngerasa tolong jangan ganggu, masing-masing aja, dan gue lebih baik daripada dia gitu, karena gue ciptaan Allah yang lebih baik, manusia itu ciptaan Allah yang lebih baik dibanding makhluk-makhluk lain yang dia ciptakan gitu. Dan itu semua sudah clear, sudah tidak ada lagi sekarang atau gimana? Masih sebelum berangkat ke sini, saya makanya tadi kan ragu-ragu, ini udah kali kedua ya, tadinya mau minggu kapan ya saya kesini, saya bilang sama mbak kan kayaknya saya nggak sanggup nih kalau harus cerita ini, bukan kenapa-napa, efeknya nggak cuman ke saya, bisa jadi ke teman-teman yang ada di sini gitu, karena dia nggak cuma nyasar saya gitu, tapi kan kalau gue nggak ngomong mungkin ada kayak gue yang lain gitu. Betul. Nanti lo nggak tahu lo dikerjain, lo yakinnya lo sakit aja secara medis gitu. Jadi maka kenapa kalau misalnya teman-teman ada sakit atau apa gitu, kalau ketika ada orang yang menyarankan apa, jangan skeptis dulu. Pengobatan itu ikhtiar, itu banyak caranya. Betul. Gitu selain medis ya, karena wallahu alam, percaya nggak percaya, it happened to me. Terus kalau ini topeng bisa dibuka, ini mata saya ini lagi luka. Gak tahu kenapa bangun tidur tiba-tiba kayak ada yang nyakar. Tadi kan bang lihat sendiri, ya kan. Tapi terus gue harus berpikir positif, kalau nggak gue akan takut terus. Oh mungkin gue tidur kayak nyakar diri gue sendiri kali. Meskipun kayak crazy kan, tadi mbak ngeliat kan ya, bentuk cakarannya bukan cakaran orang menggaruk gitu, atau gigitan binatang, atau misalnya gue tidur kayak terus serangga sengaja gitu, ya kan? Ya. Dan jadi artinya bahkan setelah kamu sudah menikah, gangguan metafisik itu masih suka datang, gitu. Ya kalau yang dikirim adalah metafisik, maka
tentu saja cara menghadapinya juga secara metafisik kan, bukan dalam hal metafisik hitam gitu ya seperti yang dia lakukan, tapi secara spiritual kita perbaikin gitu. Itu kamu lakukan atau gimana? Sekarang kalau ketelatan sholat takut, karena takutnya kayak jangan lebih kuat yang dikirim ke gue gitu. Terus kayak zikir itu bikin tenang banget gitu. Terus kayak apa ya, kadang suka ngerasa kalau wah ya Allah Tuhan, mungkin kayak gue kurang bersyukur selama ini dulu Mbak. Ya Allah, karena pekerjaan saya juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu, gue nggak inget buat sodako, boro-boro yang ada mah hedon aja hidup gue. Nah pas diambil semuanya nol banget. Jadi kayak ya lu tuh gak ada apa-apanya, kecil banget gitu. Oke, mungkin dari kisah kamu ya, apa yang sekali lagi mau kamu sampaikan ke teman-teman yang saya yakin di luar sana ya sedikit mirip atau bahkan mirip banget kisahnya, harus berhubungan sama pria toksik, kemudian mengalami hal-hal yang gak wajar. Apa yang kamu mau sampaikan? Harus berani bilang berhenti nyakitin gue lebih berharga dari apapun, kebahagiaan gue yang utama, dan percaya bahwa masih banyak orang lain kok yang bisa sayang sama kita gitu. Jangan takut buat kayak aduh gue kayaknya kalau nggak ada dia gue nggak bisa apa-apa. Enggak kok, ternyata masih banyak orang yang peduli, masih banyak orang yang tulus ya, berteman tulus gitu, orang yang mau membantu. Dan ya balik lagi, ya teman curhat terbaik adalah ya Tuhan lo gitu. Kita makhluk beragama ya, kadangkala hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara scientific gitu ya, nggak apa-apa. Kadangkala bisa melalui pendekatan agama spiritual ya. Itulah yang dialami oleh narasumber saya hari ini, bahwa tidak semua hal yang kasat mata itu bisa dijelaskan, bisa ada jawabannya. Kadangkala ya justru memperoleh jawaban dari hal-hal yang di luar nalar gitu. Apapun itu, saya rasa kebahagiaan, kesehatan mental kita adalah nomor satu. Sadarilah dari awal you're in the wrong relationship itu sedini mungkin. Dan jangan ngejudge orang lain. Karena yang aku dapat dari beberapa orang adalah dia nggak tahu apa yang gue lewatin, tapi dia ngejudge. But it's human, maksudnya kayak orang kan ya seperti itu gitu. Orang aku percaya kok cerita kamu, bagian manapun aku percaya, karena untuk mau bercerita sekarang gitu tentu butuh pertimbangan dan keberanian. Jadi untuk aku pribadi gitu sangat percaya kisah ini, dan menurutku malah perlu dibagi gitu ke orang lain. Jadi orang yang ngejudge itu apa ya, ya mungkin nggak tahu banyak soal ya hidup tuh begini gitu loh, berat gitu, banyak gangguan yang kadang nggak bisa kita jelasin gitu. Dan itu sih, kalau kita kayak sekali lagi kalau kita lupa bersyukur, lupa misalnya kayak balik sama yang maha kuasa, itu kan nanti akan ada aja ini ya, maksudnya kayak sign-nya gitu. Dan jangan abai sama itu gitu, karena belum tentu ketika kamu dikasih sesuatu yang big gitu, huge gitu, karir kayak uang kayak atau apa gitu, itu uang segalanya ya. Mungkin aja itu kayak musibah yang lagi dikasih ke kamu gitu. Oke, di luar semua kisah yang kamu alamin begitu berat, rasa syukur apa yang ingin kamu sekarang mungkin sampein ke karena kamu sekarang sudah punya suami lagi gitu ya, punya kehidupan baru lagi, apa yang mau kamu apresiasi untuk diri kamu sendiri gitu? Ternyata aku perempuan yang layak buat dicintain, paham gak? Dan ada ternyata gitu ya, ada sosok yang ternyata mencintai kamu dengan tulus, dengan sehat, yaitu suami kamu sekarang gitu ya. Dan as a woman, I mean, itu hal
hal yang sangat berat ketika kamu ngerasa kamu gak layak buat dicintai orang. Jadi ucapan itu mungkin buat orang sederhana, tapi buat kita sangat menyakitkan ya. No. Kamu sangat layak dicintai, kamu berhasil lewatin, kamu sekarang sudah bersama pria yang sangat hebat, yang sekarang memilih kamu untuk jadi pendamping hidup dia. Appreciate it dan bersyukur dengan kondisi itu. Lupakan hal yang mengganggu pikiran dan mental kamu maju bersama suami kamu, dan jangan biarin mental kamu terblok sama kisah-kisah yang lalu. Dan jangan ngebales orang yang jahat dengan kejahatan yang sama, paham nggak? Karena pas di ruqyah itu tuh ustadznya bilang gitu, ini mau gimanain? Bisa aja kan dibalikin gitu. Terus lagi aku ke cuma dia. bilang, aku cuma pengen hidupku normal gitu. Dan justru aku doain dia yang terbaik sama keluarganya, sama istrinya, dan pengennya dia bisa sadar untuk nggak melakukan hal itu ke orang lain gitu. Karena aku nggak tahu ya sekarang dia udah sadar apa belum gitu maksudnya. It's okay, gak usah mikirin orang lain, fokus on yourself gitu. Karena kebahagiaan itu kan muncul dari diri kita sendiri bersama pasangan yang tepat, yang sehat, dengan relationship yang sehat. Jadi jujur ya, maksudnya ini suasana di ruangan ini memang agak beda gitu. Percaya nggak percaya ya teman-teman, tapi kita doakan kamu dan teman-teman lain yang di luar sana masih menghadapi hal serupa. Kamu pasti bisa lewatin itu semua dengan jalan apapun. Lakukan aja selagi itu tidak menyakiti orang lain. Kamu boleh disakiti, tapi kill him with kindness, ya kan? Karena kebaikan itu berbaik lagi ke kita. Dan percaya kekuatan doa sih. Kekuatan doa. Gitu. Terima kasih ya, kamu sudah. Mau ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Enggak sih, itu aja. Mungkin perempuan harus lebih berani lah gitu. Itu aja. Ya, terima kasih hari ini udah mau bersedia bercerita kisahnya. Tadinya awalnya takut-takut gitu ya, tapi ya alhamdulillah hari ini bisa berbagi sama kita. Dan sekali lagi bahwa kisah ini mungkin tidak hanya dialami oleh teman saya ini, Mbak S, tapi di luar sana banyak yang masih harus berjuang bergulat lepas dari hubungan yang toksik. Semoga kamu bisa segera menyelamatkan diri, kenali semua tanda-tandanya, ambil sikap lalu bangkit. Terima kasih, kamu semoga sehat selalu. Salam buat keluarga, suami, dan teman-teman Genpi.co. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi dengan kisah-kisah lainnya. Dan kami juga sangat berharap respon kamu di kolom komen. Kira-kira mau bahas topik apa, mau denger cerita kayak gimana. Dan kita tunggu banget responnya. Dan saya juga ucapan terima kasih nih, makeup saya hari ini sayang banget mbaknya nggak ikuti make up padahal make upnya oke. Terima kasih Sarita Beauty yang menjadi sponsor make up saya hari ini. Teman-teman bisa juga beli produk Sarita Beauty dengan ngecek medsosnya, Instagramnya @saritabeauty, atau di marketplace lainnya ada di Tokped, Shopee, dan lain-lain gitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Saksikan terus kisah-kisah di ruang cerita Genpi.co. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.